أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. Katakanlah Muhammad, hai hamba-hambaku alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri berbuat dosanya. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam surat At-Tahrim Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubat nasuha. Taubatan nasuha, taubat yang murni, yang ikhlas, yang tulus. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan Allahmu, Tuhanmu, Rabbmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Taubatan nasuha, taubat murni, kata Sayyidina Umar bin Khattab, at-taubatu an-nasuhu ayyatuba minad-dambi. Taubatan nasuha itu adalah bertaubat orang dari dosa, kemudian la ya'udu ilaihi kama la ya'udu al-labanu ila ad-dar'i, kemudian dia tidak akan mengulangi lagi sebagaimana tidak akan kembali lagi susu ke dalam kantongnya. Hasan Basri mengatakan, taubatan nasuha yakuna al-'abdu nadiman, seorang hamba harus menyesal ala ma madha, atas apa yang telah berlalu perbuatan dosanya, jami'an ala alla ya'uda ilaih, dan dia tidak akan mengulangi lagi. Imam Kalbi mengatakan taubatan nasuha itu ayyastaghfirah bil lisan, orang beristighfar dengan lisan, wa yandhamu bil qalbi, dan dia merasa menyesal di hatinya, wa yamsaku bil badan, dan dia menahan diri dengan anggota badannya untuk tidak mengerjakan maksiat itu. Ibnu Musayyib mengatakan taubatan nasuha tunsihuna biha anfusakum, bersihkanlah, nasihatilah, sucikanlah dirimu dengan taubat itu, dengan taubat nasuha. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anistaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatti'kum mataan hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli fadlin fadlah. Dan hendaklah kalian beristighfar minta ampun kepada Allah, summa tubu ilaihi, dan bertaubatlah engkau kepadanya. Jika engkau mengerjakan seperti itu, beristighfar dan bertaubat, yumatti'kum mataan hasana, maka dia Allah akan memberikan kenikmatan yang baik terus menerus kepadamu, ila ajalin musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Wa yu'ti kulli fadlin fadlah, dan dia Allah akan memberi kepada tiap-tiap orang yang mempunyai keutamaan, balasannya keutamanya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi yaqbalu taubata an ibadihi, dia Allah zat yang menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'fu anis sayyiati, dan memaafkan dari segala dosa-dosa yang telah dikerjakan, wa ya'lamu ma taf'alun, dan Allah Maha tahu kepada apa saja yang mereka perbuat. Apa makna taubat? Qala al-ulama'u, para ulama mengatakan at-taubatu wajibatun min kulli dhanbin. Taubat itu adalah kewajiban yang harus dikerjakan dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu, maka jika
maksiat yang dikerjakan itu bainal abdi wa bainallah, antara dia seorang hamba dan kepada Allah, seperti malas sholat, malas puasa, malas sedekah dan seterusnya, yang tidak ada hubungan dengan la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin, yang tidak ada hubungan dengan hak anak Adam, tidak ada hubungan dengan sesama manusia, hanya dosanya kepada Allah, falaha salasatu syurutin. Maka taubat yang seperti itu ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Ahaduha, salah satu dari syaratnya ayyukli'a anil maksiyah, dia harus mencabut dari perbuatan maksiat itu dengan cara beristighfar. Yang kedua, ayyandam ala fi'liha, dia harus menyesal atas perbuatan maksiat itu. Yang ketiga, ayyazimah, dia harus berniat alla ya'ud ilaiha abadan, untuk tidak mengulangi lagi perbuatan maksiat itu. Fa in fukid ahadu salasati, jika salah satu di antara 3 syarat ini tidak ada, lam tasihha taubatuhu, maka tidak sah taubatnya. Tidak sah taubatnya, la tasihhu la tatimmu taubatuhu, tidak sah, tidak sempurna taubatnya. Salah satu di antara 3 syarat itu tidak dipenuhi. Itu kalau hubungannya dosanya kepada Allah. Fa in kanatil ma'siyatu, jika maksiat yang dia kerjakan tata'allaqu bi adamiyyin, berhubungan dengan anak Adam, seperti mencuri, memfitnah, merasani, membuli, persekusi, menyakiti, fasyurutuha arba'atun, maka syaratnya ditambah 4 di samping yang 3 tadi. Yang keempat itu ayyabru'a min haqqi sahibiha, dia harus meminta bebas dari hak orang yang disakiti itu. Kalau fa'in kanat malan, kalau maksiat itu berupa harta, karena dicuri, karena korupsi, karena menipu, aw nahwahu, atau seumpamanya, raddahu ilaih, maka dia wajib mengembalikannya kepada sahibul mal, kepada orang yang punya harta. Wa in kanat hadda qadfin, jika perbuatan maksiat itu berupa sangkaan, menuduh perzinahan, menuduh dan tanpa ada alasan dan sejenisnya, menyakiti secara batin maksudnya, makanahu minhu, maka berilah kesempatan kepada orang yang menuduh itu untuk meminta maaf. Ay talaba afahu, mintalah maaf kepada sahibul haq, orang yang disakiti itu. Kalau berupa ingkanat ghibatan, kalau berupa maksiat ghibah, ngerasani, menyakiti, menggosip, istahallahu minha, maka mintalah halal kepada yang disakiti, yang digosipi, dari ghibah yang dia kerjakan. Kalau tidak begitu, tidak selesai dosanya, Allah tidak akan mengampuninya, karena ini berhubungan dengan sesama manusia. Wa yajibu ayyatuba min jami'id dzunub, wajib orang bertaubat dari segala dosa. Dari segala dosa kecil besar. Tubu ilallahi jami'a, kata Allah Ta'ala, bertobatlah engkau kepada Allah semua. Ayyuhal mu'minu, wahai orang mukmin, la'allakum tuflihun, pasti engkau akan mendapat keberuntungan. Istaghfiru rabbakum summa tubu ilaih, beristighfarlah engkau kepada Tuhan, kemudian bertobatlah engkau kepada Allah Tuhan.